Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Yudi Tohiro, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1181888 Paret Minyak, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, ada Ibu Sekar Harun SPD, guru kelas 5 dari SD Negeri 1181888 Paret Minyak. Assalamualaikum Ibu Sekar. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak Yudi. Alhamdulillah ya. Hari ini Bu kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya akan saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas Ibu ya Bu. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini Bu agar Ibu bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan untuk Ibu tingkatkan lagi. Oke. Dan kenapa ya Bu kita lakukan percakapan pra-observasi ini? Agar Ibu lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Ya, agar Ibu bisa percaya diri nantinya dan bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi nih Bu, sebelum kita observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama Bu ya, terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu capai untuk proses pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang saya capai ialah berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan di sini ada 3 ya Pak ya. Iya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi lawan kata dari buku yang dibaca atau dari video yang ditonton oleh siswa. Lalu yang kedua, siswa mampu menelaah lawan kata tersebut dari buku yang dibaca dan ditonton oleh siswa. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan lawan kata dari teks buku bacaan dan tayangan video yang ditonton oleh siswa dan bahan bacaan lainnya. Begitu Pak. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Kira-kira areanya apa saja nih Bu? Area yang akan saya kembangkan dari pembelajaran ini adalah pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Iya. Yang pertama, pengetahuan ya Pak. Siswa mampu mengidentifikasi lawan kata dari teks bacaan dan tayangan video yang ditonton siswa. Yang kedua, keterampilan menulis rangkuman dari teks yang dibaca dengan menemukan lawan kata dari teks tersebut Pak. Oke, baik ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan ada 2 nih Bu ya. Yang pertama dari aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan ya Bu ya. Lalu saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran lah Bu yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti. Ya baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kerja kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dan model pembelajaran yang saya lakukan ialah dengan project based learning berbasis masalah gitu Pak. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu ya. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Lalu menggunakan pembelajaran basic learning atau project basic learning PBL ya Bu ya. Dengan metode diskusi kelompok ya, tanya jawab dan penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Mungkin untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan bisa dari berbagai macam referensi yang berkaitan dengan lawan kata ya Pak. Kemudian LKPD dan PowerPoint dan juga laptop serta Infocus gitu Pak. Baik Bu, jadi nih kapan nih saya bisa melakukan pembelajaran? Kapan Ibu bisa melakukan pembelajaran ya?
tanggal berapa, hari apa, di jam berapa agar saya bisa mengobservasi proses pembelajaran Ibu. Kebetulan ya Pak ya, saya ada jadwal itu di hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 jam ketiga sampai jam keempat di kelas 5B ya Pak. Oh, jadi Bu, kegiatan proses pembelajaran Ibu itu hari Rabu ya di tanggal 24 Juli 2024 di jam ketiga sampai keempat ya Bu ya. Jadi di saya saat itu akan masuk di kelas Ibu untuk supervisi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan saya akan mencatat semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan apakah sudah baik atau akan ditingkatkan lagi. Nah, nanti setelah saya selesai melakukan observasi nih Bu, di kelas Ibu tentunya kita akan adakan percakapan Bu, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya ya, yaitu Ibu Elda Erintan Silalahi SPD. Begitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, sebelum kita akhiri nih percakapan observasi kita ya, apa yang ingin Ibu capai dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin akan mendapatkan gambar media yang akan saya gunakan. Ya. Itu sudah saya pikirkan dari sekarang Pak. Ya, Bu. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Oke Bu, terima kasih ya sudah mau menghadiri percakapan pra-observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Ibu bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan percaya diri, dengan maksimal, dan kita berjumpa kembali di observasi yang sudah kita sepakati minggu depan ya Bu ya. Baik Bu, demikianlah hasil percakapan kami pra-observasi hari ini, dan akan kami laksanakan observasi di minggu depan hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan Ibu Sekar. Terima kasih ya Ibu Sekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Iya, bagaimana kabar hari ini nak? Sehat? Sehat Bu. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa ya seperti biasa. Febri maju ke depan nak, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Ada nggak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Semua ya, alhamdulillah hari ini ada semua yang ada Ibu. Nak, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita ice breaking dulu ya. Ya Bu. Supaya pelajaran
SPD calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 118 Parit Minyak, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pada kesempatan kali ini kegiatan yang kita lakukan adalah pasca observasi, di mana sebelumnya kita melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas, dan ini terakhir pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Sekar. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan beberapa minggu yang lalu ya Bu ya, dengan tujuan nih Bu untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sebenarnya perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Ya karena belum terbiasa Pak ya, jadi Ya, saya Pak. merasa sedikit grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Oke, alhamdulillah baik ya Bu ya. Lalu bisa tidak Ibu ceritakan nih kepada saya ya, area kepengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, sesuai dengan percakapan pra-observasi kita. Kemudian langkah-langkah apa saja atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ketika observasi itu kita lakukan Bu? Area yang akan saya kembangkan dari pembelajaran ini adalah Pak, pertama pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Yang pertama pengetahuan. Siswa mampu mengidentifikasi lawan kata dari teks bacaan dan tayangan video yang ditonton siswa. Yang kedua keterampilan menulis. Menulis rangkuman dari teks yang dibaca dengan menemukan lawan kata dari teks tersebut Pak. Oke. Baik ya Bu Sekar ya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu di situ ada dua ya, dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, berjalannya observasi tersebut ya, sejauh mana perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum nih Bu? Menurut saya Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Namun masih ada kekurangan ya Pak ya. Oke, baik Bu ya. Jadi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik nih Bu, sesuai harapan Ibu, walaupun masih ada kekurangan yang terdapat saat proses pembelajaran dilakukan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa saja sih yang menjadi kekurangan atau kendala ataupun hambatan yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Kekurangan ataupun hambatan yang sering terjadi dan mungkin juga dialami guru-guru lain, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin ikut andil Pak dalam kerja kelompok ya Pak ya. Dalam arti siswanya kurang aktif gitu Pak. Baik ya Bu ya. Jadi di situ kendala atau hambatannya ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Bisa jadi hanya mengandalkan temannya saja ya Bu ya. Oke, lalu nih kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa pula mereka kurang aktif atau tidak ikut andil dalam proses pembelajaran, terutama di kerja kelompok tersebut Bu? Mungkin bisa saja ya Pak, dalam pembagian kelompok yang belum sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya Pak. Iya betul. Kemudian dalam metode yang saya lakukan belum sesuai dengan minat anak, seperti gaya belajar anak dan kebutuhan belajar anak ya Pak. Iya betul. Ada gaya belajar kinestik, visual, dan audio ya Pak, sehingga anak merasa bosan. Iya betul. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan asesmen kepada anak ya, agar bisa mengelompokkan anak sesuai minatnya. Oke, baik Bu ya. Jadi itu yang harus Ibu lakukan ya Bu, nanti saat proses pembelajaran ke depan itu sesuai dengan kenyamanan belajar mereka ya Bu ya. Ada yang dengan kinestetik, visual, dan auditori ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran ke depan dapat terrealisasi Bu ya, dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Karena nanti saya sebenarnya nih Bu kepingin sekali dengar cerita-cerita dari Ibu terhadap pembelajaran Ibu selanjutnya ya. Kemudian nih Bu, terakhir ya, kapan nih kira-kira bisa Ibu lakukan perubahan
terhadap rencana pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin kalau untuk waktunya Pak belum saya lakukan ya Pak ya. Iya. Insya Allah nanti saya lakukan secepatnya. Oke, baik Bu Sekar, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Saya berharap Ibu bisa melakukan proses pembelajaran ke depan lebih baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan segera, sehingga pembelajaran itu bisa berdampak kepada murid ya Bu ya. Iya, baik. Oke, baik Bu, terima kasih. Demikian hasil pasca observasi kami. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Elda Erintansi Lalahi sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap saya dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Yud untuk kesempatan kali ini. Tentunya sebelum pasca ini Ya. Bapak sudah memberikan atau melaksanakan pra dan observasi, di mana pra observasi itu Bapak mengambil waktu bersama rekan sejauh Bapak yaitu Bu Sekar, di mana dalam hal itu dalam pra Bapak sudah menanyakan potensi apa yang beliau miliki ya untuk dikembangkan, yaitu pada area pengembangan pada saat observasi. Nah, kemudian tentunya Bapak berdasarkan hasil nyata yang Bapak tunjukkan dan observasi yang sudah Bapak lakukan bersama Bu Sekar, tentunya Bapak sudah melihat potensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sekar. Nanti untuk selanjutnya Pak Ibu, ketika ada observasi, nah sekarang PMN boleh sampaikan kepada kepala sekolah sebelum observasi, ketika observasi jangan langsung masuk, panggil dulu gurunya, buat dulu, adakan dulu pra observasi. Jadi jangan langsung masuk. Ketika guru mau supervisi, mau observasi, masuk udah, keluar udah jangan. Tapi anggap dulu gurunya, lakukan dulu pra observasi. Kira-kira nih apa dalam diri guru ini yang ingin dikembangkan, yang perlu dikembangkan, bukan kita katakan kurang, tapi yang perlu dikembangkan. Contoh, saya ingin meningkatkan keterampilan murid lebih dalam lagi dalam hal kalau kita katakan dia belajar bahasa Inggris dalam hal percakapan. Nah, cara-cara apa yang harus dilakukan Bu Sekar? Itulah yang Bapak tuangkan di area pengembangan. Boleh Bapak kasih ungkapan kepada sekolah. Nah, ketika Bapak ditugaskan sebagai tim observasi, itu Bapak lakukan. Area pengembangan, contoh Bu Sekar akan mempermedi pembelajaran dengan ini. Bu Sekar akan menyediakan alat visual supaya menarik daya tarik murid. Nah, itu rencana area pengembangan Bu Sekar. Nah, pada saat observasi, Bapak observasi. Nah, di pasca observasi seperti saat ini, itulah yang Bapak lihat memberi umpan balik. Apakah sudah nemu? Itu dia. Sudah oke, berarti pembelajaran tinggal konsistensi. Itulah umpan balik dari saya. Terima kasih Pak. Semoga dipahami. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Elda sebagai pengajar praktik saya di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Demikian rangkaian kegiatan kami di pasca observasi ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elda atas waktu dan kesempatannya. Begitu dengan Bu Sekar, terima kasih sudah mau berbagi praktik baik dengan saya di dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik, demikian rangkaian kegiatan kami dalam pasca observasi kelas oleh Bu Sekar Harum SPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.